Anak-anak, sebelum Bapak Guru mulai pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Oke, silakan berdiri untuk kita berdoa. Sifat doa yang tadi ya. Sudah semua sifat doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memberkati para pemimpin Israel seperti Samuel, Saul, dan Daud. Semoga dalam pelajaran ini kami mengambil bagian keteladanan yang baik dari mereka untuk hidup kami kelak demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon teruslah Roh Kudus untuk menyertai kami semua agar pelajaran hari ini yang kami terapkan, kami sampaikan, kami ajar pada hari ini dapat dimengerti oleh siswa-siswi. Ya Bapa, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantara Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya anak-anak silakan duduk. Anak-anak, Bapak Guru mencek kehadiran kita pada hari ini. Ya. Markus ada, Sinta, Matias, Yohanes, Elizabeth, Monica, Yolanda. Ya. Anak-anak baik sekali semua hari ini hadir. Aku mau tanya lagi ya anak-anak, apakah anak-anak masih ingat pertemuan kita pada minggu lalu? Materi apa yang kita ajar waktu bahas pada minggu lalu? Itu materi yang kita bahas pada minggu lalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang terakhir. Materi ketiga adalah Allah memberkati para pemimpin Israel. Coba semua baca. Allah memberkati para pemimpin Israel. Ya. Kita tahu, ya. Sekarang ini kita akan belajar 5 poin. 1. Menceritakan kembali secara singkat kisah pemimpin Israel, Samuel, Saul, Daud. Pak Guru akan menceritakan secara singkat saja, ya. Kisah pemimpin ini. Kita tahu bahwa kita baik-baik. Kita tahu pada zaman dulu Allah sudah menuntun bangsa Israel. Allah berperang, ya. Lalu Allah mulai mengutus Musa. Lalu Musa meninggal di mana? Gunung Nebo. Nah, setelah itu yang menentukan adalah Yosua, ya. Kita itu pendeta Yosua. Setelah Yosua meninggal, mereka sudah merebut negeri Kanaan. Tampillah kembali para hakim-hakim. Hakim-hakim itu seperti Simson, Deborah, dan Gideon. Ini Yosua meninggal dari 12 suku itu tampil ini. Yang mereka ini disebut hakim-hakim. Hakim-hakim ini mereka meninggal lagi. Bangsa Israel sudah mulai goncang itu. Goncang. Artinya mereka tidak lagi, ya, tidak lagi menyembah kepada. Mereka membuat tabu perjanjian itu yang mereka simpan itu, lalu mereka selalu membuat tabu perjanjian. Berarti Allah atau Yahweh hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Itu tabu perjanjian itu. Titik kecil, 2 lubang. Mereka berdasarkan. Karena di situ adalah larangan-larangan. Hakim-hakim ini meninggal, bangsa Israel goncang. Atau tidak, ada yang mau supaya pilih raja. Ada yang mau pilih lagi, hakim-hakim lagi. Mereka goncang. Mereka perang selalu kalau membuat orang kesana kesini yang tidak masuk akal. Mereka tidak ikut aturan-aturan yang Allah sudah berikan kepada mereka. Sudah tertulis dalam 10 perintah. Mereka tidak ikut lagi. Kasihan mereka hidup sangat setengah mati. Bangsa Israel, ya. Lalu Allah mulai berfirman kepada Samuel. Samuel masih muda. Hakim-hakim. Samuel berbakti akan memimpin bangsa Israel. Tetapi pada waktu itu di tanah Kanaan atau tanah perjanjian ada peti kecil yang disebut tabut perjanjian itu dijaga oleh seorang imam namanya Eli ditugaskan khusus untuk menjaga tabut perjanjian dua batu ya di dalam gereja atau gereja. Jaga di situ. Yang jaga itu orang imam. Kalau zaman sekarang ada pastor-pastor ya, pendeta dari Islam itu imam, bagian jari ya, mereka punya tugas itu. Jaga. Eli ini punya anak buah, Ofni dan Phineas, ya. Lalu Samuel ini bapaknya membawa Samuel pada waktu kecil diasuh oleh Eli. Membantu Eli di dalam menjaga tabut perjanjian itu di kota Silo. Jaga di situ. Eli mulai membesarkan Samuel ini. Lalu pada suatu ketika Samuel masih muda berdiri dalam gereja atau gereja, Allah memang bilang, "Hai Samuel, dia kaget, siapa yang harus jaga?"
Kambing pertama, kedua, dia tidak bisa tahan lagi, dia bangun, lalu pergi kasih bangun, dia punya paman, ada orang panggil saya, suara saya tak kenal, pada Tuhan yang manggil Samuel pada waktu masih kecil, ya, dalam gereja atau bait Allah. Panggil dia, lalu dia ke sana, lalu dia panggil lagi, kau jawab, ya Tuhan, saya siap mendengar. Samuel mulai tinggal gereja lagi atau bait Yesus, Tuhan, Samuel, ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengar, ya. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, engkau akan memimpin bangsa Israel. Tapi Israel pada waktu goncang, karena sudah goncang, maka Tuhan sudah memanggil Samuel. Goncang sekali. Ya. Setelah itu, dia sudah siap mendengar. Samuel adalah seorang imam yang menggantikan Eli lagi. Seorang nabi. Ingat baik-baik. Nabi, imam, ya. Samuel ini dia paling punya penglihatan sangat kuat. Ya. Karena Allah selalu menyertai Samuel. Samuel kalau dia perang tidak dengan senjata, tidak dengan doa. Doa saja kau langsung mati. Luar biasa kan? Luar biasa. Kalau kita perang dengan fisik apa alat, Samuel tidak. Tinggal berdoa saja dia suka. Ya sudah akan terjadi. Samuel bisa melihat nasib bangsa Israel. Ya, bisa menentukan nasib bangsa Israel. Baik dan tidak baik, makmur atau tidak. Ya, Samuel itu punya penglihatan sangat khusus. Setelah itu, bangsa Israel mereka. Samuel pilih lagi hakim-hakim. Samuel pilih raja. Samuel bingung. Di satu sisi Samuel mulai mengancam bangsa Israel. Tidak boleh kita pilih hakim-hakim lagi. Padahal diam-diam Samuel mau mengangkat seorang pemimpin, seorang raja baru. Padahal bangsa Israel berkata bahwa raja yang pertama adalah hanya Allah, Yahweh, yang memberikan kepada kita dua batu itu, ya. Karena bangsa Israel sudah menyadari bahwa Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, lalu sudah memasuki tanah terjanji. Bangsa Israel sadar. Lalu Samuel diam-diam mengambil minyak, lalu mulai panggil Samuel untuk mengobati dia menjadi raja, ya. Lalu bangkitlah seorang raja baru adalah Saul. Samuel mengurapi Saul menjadi raja pertama bangsa Israel. Israel mulai bangkit lagi, mereka punya seorang raja lagi yang baru yaitu Saul. Ya, setelah Saul menjadi raja, dia pikir bahwa Saul sudah angkat saya sebagai raja, saya bertindak seenak-enaknya. Biasa begitu kan? Raja-raja atau seorang pemimpin presiden atau kepala sekolah atau kepala kantor, mereka mau bertindak seenak-enak saja ya. Padahal seorang pemimpin tidak menyadari bahwa dia menjadi pemimpin karena kehendak Allah. Allah yang pilih dia menjadi pemimpin. Ya, kita manusia kita tidak menyadari itu. Ya. Setelah itu, Saul sudah menjadi raja pertama bangsa itu mulai bertindak. Saul mulai tidak mau mengikuti sebelum perintah, membuat seenak-enaknya saja. Ya, bahkan Saul itu mempersembahkan kurban di gereja. Yang mempersembahkan kurban di gereja hanya seorang imam atau pendeta. Ya. Pada saat Saul ini dia pikir dia seorang pendeta, dia seorang raja saja. Itu bukan kau punya tugas. Ya, anak-anak. Nah, lalu Saul lagi membangun suatu tubuh. Saul sendiri membuat dia punya posturnya. Oh, itu Raja Saul. Lalu taruh di bangsa saya sudah itu Raja Saul. Itu terlalu berlebihan. Sudah melanggar larangan Tuhan di dalam sebuah perintah. Sudah terlalu lebih. Lalu satu ketika Saul ini mengangkat karena Daud sebagai pendamping dia, mereka perang. Sebelum itu Saul Daud ini menjadi raja. Saul perang ke sana kemari. Kalah juga. Karena tidak hati kehendak berfirmanlah Tuhan kembali kepada Daud. Daud kebangkit lagi untuk memimpin bangsa Israel. Karena Tuhan melihat Saul punya kehidupan yang tidak baik, yang mulai Daud diam-diam dengan Saul untuk mereka perang. Mereka perang melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin mereka punya raja nama Goliat. Gagah perkasa tinggi, ya. Kita tembak dia tidak mati, ya. Goliat itu raja orang Filistin. Mereka perang, ya Goliat yang ketawa. Hahaha bangsa Israel, kamu punya raja Saul itu kecil, pasukan lain kecil. Ya sangat kejam. Ya, bangsa Filistin punya itu raja Goliat itu. Ya. Siapa mau bunuh dia, tidak ada seorang pun yang bunuh dia. Tetapi karena Allah memakai Daud yang ke sungai lalu mengambil batu, lalu umbang itu seperti kartapel, ya, seperti kartapel, lalu dia ikat batu itu di tangan itu, lalu dia berfirman, kok kamu tahu? Tapi ini seorang yang penuh, ya. Mulai Goliat dia ketawa, Saul Daud tidak memakai alat lain, angkat batu itu mulai goda. Ketawa, goda, pak, lepas batu lanjut. Kenal Goliat punya desa, mati dia. Ya, luar biasa karena Tuhan menyertai Daud seorang gagah perkasa tinggi, matanya merah, ya. Tuhan memakai kita itu, tetapi kita menang saja, ya. Kita berbuat sesuatu berdasarkan Tuhan. Lalu mereka pulang ke istana. Pemuda-pemuda, perempuan-perempuan menyanyi bahwa Saul membunuh tentara Filistin banyak, ribuan, tetapi yang lain menyanyi bahwa walaupun Saul membunuh ribuan tentara, tetapi Daud membunuh selasa. Siapa yang banyak? Selasa atau ribuan? Lasa yang banyak, ya? Banyak.
Saul mulai hati sakit, lalu mau diam-diam mau membunuh Daud. Tobat Daud tak salah, Daud lari. Tetapi yang mengingatkan Saul adalah anaknya, namanya Yonatan, mengingatkan Saul. Bapak tidak boleh bunuh dia. Ya? Anak-anak, itulah cerita singkat mengenai kisah Samuel, Saul, dan Daud. Bisa mengerti? Bisa. Pak Guru akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1 adalah Samuel, kelompok 2 adalah Saul, kelompok 3 adalah Daud. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2. 2 orang bergabung. 2 orang bergabung sini. Ya. Pak Guru kasih 5 menit untuk membaca, lalu mengerjakan. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja di depannya. Ya. Oke anak-anak, silakan kerja. Waktu 5 menit. Ya anak-anak, sudah selesai kerja? Sudah. Ya, kalau sudah, pada kesempatan ini Pak Guru mempersilakan kelompok 1 Samuel maju ke depan untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompok 1. Ya, silakan maju. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Jawaban nomor 1. Bangsa Israel ini memiliki raja seperti raja bangsa lain. Mereka yakin bahwa di bawah pemimpin seorang raja mereka akan menjadi bangsa yang kuat. 2. Saat bersama Allah lebih dari daripada peraturan-peraturan besar yang ada. 3. Kekuasaan mereka hanya berada di tangan Allah. Bangsa itu memperoleh kekuasaan dari Allah. Ia tidak dapat berbuat sewenang-wenang. Setiap kuasa hebatnya digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kita tetap kepada kelompok 1. Kelompok 1 yang sangat baik menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sangat baik. Pak Guru mempersilakan lagi kelompok 2 maju ke depan. Silakan. Kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tulislah kesalahan-kesalahan Saul. Membuat atau menyerupai dirinya untuk bangsa Israel. Bertindak sesuka hatinya. Tidak taat kepada aturan-aturan. Beristimewa sebelum perintah Allah. Mau membunuh Daud. 2. Apa yang bisa kamu teladani dari Saul? Seorang pemberani dan baik hati. Iya, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, mereka mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompok 2, yaitu Saul. Yang terakhir kelompok 3 adalah Daud. Silakan maju. Ya, terima kasih kita sampai pada kelompok 3 yaitu Daud. Baik sekali untuk mempertanggungjawabkan hasil kelompok diskusi. Pada kesempatan coba dulu baik-baik, perhatikan ke depan, kita belum selesai. Ya, Pak Guru mengingatkan, menguatkan kita semua. Perhatikan baik-baik. Woi, Tuhan Allah memanggil Samuel yang masih muda, dia untuk menjadi juru bicaranya. Tuhan bersabda, aku akan menempati apa yang kamu firmankan kepada Eli. Sebab itu, ia mengerti betapa jahatnya anak-anak Eli. Namun, ia tidak menghukum mereka. Ya, bangsa Israel dikalahkan bangsa Filistin. Bahkan kedua anak Eli mati dalam peperangan. Tabut perjanjian direbut oleh bangsa Filistin. Ya, meski Eli mendapat tugas khusus dari Tuhan, ternyata ia tidak bertanggung jawab, termasuk terhadap perilaku anak-anaknya yang nakal itu. Samuel meminta kepada bangsa Israel untuk membuang segala patung. Ya, membuang segala patung yang mereka miliki. Mereka hanya menyembah kepada Allah saja. Ya, tidak boleh menyembah berhala-berhala lagi. Ya, menjadi seorang pemimpin itu memang haruslah bertanggung jawab sama seperti Samuel. Ya, kekuasaan yang mutlak hanya berada di tangan Allah. Penguasa di bumi memperoleh kekuasaan dari Allah sendiri. Ia tidak dapat berbuat sewenang-wenangnya. Setiap kekuasaan dan kehendak yang digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Menyalahgunakan kekuasaan, ya, menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenangnya senantiasa akan membawa malapetaka bagi kita, baik untuk yang diterita maupun untuk pemerintah. Kesimpulan dari seluruh materi ini adalah anak-anak perhatikan baik-baik. Raja bangsa Israel adalah wakil Allah. Ya, tadi Saul menjadi raja pertama itu dia hanya panjang tangan dari Allah, tapi raja sekali kita tahu yang menguasai langit dan bumi adalah Allah. Ia memerintah atas nama Allah, bukan atas nama dirinya. Oleh karena itu, ia memerintah sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Kehendak dan rencana Allah senantiasa tertuju pada kesejahteraan bangsa Israel. Raja Saul pada mulanya memang memerintah demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa Israel. Tetapi kemudian hari ia memerintah demi kepentingan diri sendiri. Ya, hal itu tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Allah.
Allah meninggalkan dan menepati raja baru bagi bangsa Israel adalah Daud, ya. Anak-anak, Pak Guru tanya, materi yang kita bahas hari ini dimengerti dengan baik? Baik. Sangat baik. Baik. Kalau gitu kita katakan ya, dimengerti dengan baik. Apakah pelajaran kita hari lancar? Lancar. Tidak ada kendala? Tidak. Ada masalah dalam kelas? Tidak. Tidak ada, ya. Betul-betul tidak ada masalah? Tidak. Kalau ada masalah, mari kita memaafkan satu dengan yang lain supaya kita tinggalkan ruangan ini, ya, tidak ada beban terhadap diri kita. Tidak. Pantas kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan Kita. Kalau begitu, ya, Pak Guru akan membagi tugas untuk kerja PR di rumah, ya, supaya pertemuan lagi kita akan Pak Guru kumpul dan periksa, ya. Tugas Pak Guru bagi kerja di rumah. Ingat ya, kerja di rumahnya. Kalau begitu, silakan berdiri untuk doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Engkau sudah menyertai mendampingi kami selama pelajaran ini. Materi yang kami ajar ini dapat dimengerti oleh siswa-siswi yang bersangkutan untuk masa depan mereka. Terima kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami mohon dampingilah anak-anak ini agar mereka tiba di rumah mereka masing-masing dengan selamat, aman dan damai. Ya Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak Agus. Salam sampai Bapak.